setelah saya sampai di situ saya semakin mantap karena orang-orang di sana optimis sekali hidupnya dong. Jadi mereka kami pernah hitung satu hari itu dari pagi sampai begitu bom 20 kali. Masih ya, bro? Masih. Nah artinya mereka kan hidup di tengah-tengah ancaman bisa setiap saat kan, tapi hidupnya optimis begitu. Saya tanya kenapa sih hidupnya optimis, nggak stres, nggak ada orang stres di situ dok, nggak ada orang gila. Heran saya, nggak ada orang gila. Ternyata jawabannya unik nih jawabannya. Apa dok? Kamu tahu nggak dengan bahasa dia ya, dengan bahasa Inggris sebenarnya. Kamu tahu nggak di bom yang dijatuhkan Israel itu sudah ada nama-nama yang ditetapkan oleh Allah. Kalau namamu tidak ada, walaupun dia meledak di depan matamu, you are still alive. Tapi kalau namamu ada, walaupun dia jatuh di bom itu di rumah tetangga sebelah, jatuh runtuhannya ke kamu meninggal. Jadi yakin aja di bom itu sudah ada namanya. Kalau ada namamu ya, mau kamu tinggal dimanapun di bunker, kamu pasti akan wafat juga. Tapi kalau nggak ada namamu, walaupun di depan matamu, kamu nggak akan meninggal. You are still alive, bahasanya gitu. You are still alive. Nah 4 jam kita sampailah di border dengan Gaza, perbatasan Gaza. Nah di situ baru tembok bertingkat, kawat berduri, tang merkava itu di setiap ada sekitar 2 atau 3 pintu kami lewatin. Dan begitu masuk ke Gaza dok, bumi dan langit. Tadi bangunan tinggi, bersih, hijau gitu ya, perkebunan. Begitu masuk ke Gaza, sedih sekali dok. Kami benar-benar shock. Hampir total kehancuran, nggak ada yang utuh dok. Kalaupun utuh pasti bekas bom atau bekas tembakan kelihatan gitu, jadi nggak ada yang dihuni gitu. Kemarin saya lihat ketemu Buya juga ya dok ya? Iya. Ada pesan dari Buya dok kemarin? Oh belum sempat ketemu dok. Belum sempat ketemu ya? Buya hari Minggu kemarin kan sebelum mubarakah di Masjid Raya. Iya. Saya diminta 2 hari sebelumnya ngirim video ke salah satu staf Pemprov di sana. Ternyata sama Buya di Masjid Raya itu ada videotron gitu kan. Iya. Ditayangin, disampaikan bahwa di sini ada orang Sumbar juga, dokter yang tim di sini gitu. Nah, tapi nggak komunikasi langsung gitu, cuma ada yang videoin ke Mas Jawat, saya dokter gigi. Vin, nih Vindu dibahas nih di grup, tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Memang kita sudah mengajukan pertemuan agar mungkin pemerintah provinsi bisa tahu kondisi real dok. Betul. Jadi di sana tuh no chicken, no meat, no fish, no egg. Jadi nggak ada protein sama sekali. Nggak ada protein sama sekali. Protein. Dan mereka budayanya dok, pagi itu roti kayak roti Arab sana itu. Betul. Itu nggak bukan nasi. Siang baru nasi, nanti dimasakinnya nasi. Malam roti lagi. Jadi mereka budaya sekali sehari makannya dok. Dan bom itu 5 waktu dok, shift-shiftan. Misalnya jam 12 malam sampai subuh tuh kira-kira nggak ada lagi dok ya, karena dari pagi sampai jam 12 malam tuh nggak berhenti. Nanti pas kami habis azan Allahu Akbar, itu mulai lagi drone-nya bunyi, mulai bomnya jatuh lagi. Jadi mereka pun bekerja untuk itu pun pakai shift juga seperti itu. Pakai shift juga. Iya, nggak mungkin pas azan subuh drone-nya mulai berbunyi, bomnya mulai berdentum. Walaupun jauh ya dok ya. Nah, kalau yang dekat ada dok sampai jendela rumah sakit itu bisa mes itu pecah dok. Pecah malah. Karena getarannya, karena yang dekat ya. Tapi kalau yang jauh enggak. Penuh IGD terus. Penuh. Kami yang kaget tuh, kata perawat di sana. Kira-kira rata-rata berapa sehari? Total dengan bedah non bedah yang korban bom dan korban itu 1.000 orang per hari. 1.000 orang per hari. Halo sahabat semua, kembali lagi ke podcast sahabat Dr. Eko. Kali ini kita sudah kedatangan seorang expert, Dr. Kiki Harvindo Nismal, spesialis bedah mulut maksilofasial, yang alhamdulillah sudah bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih dok sudah datang ke podcast kami. Iya, sahabat semua narasumber yang datang ke podcast kami adalah seorang expert. Tentu saja saya sebagai podcaster mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan mereka, dan saya sangat kagum kepada mereka karena mereka mempunyai kompetensi yang tidak saya punyai. Tetapi kali ini saya merasa kagum di level yang berbeda. Kenapa? Dr. Harvindo adalah seorang expert di bidang bedah mulut, tetap kita sering melakukan operasi. Saya sangat tahu kompetennya beliau dalam menangani hal medis seperti bedah mulut. Kita sering sebelah-sebelahan di kamar operasi, tetapi kali ini saya sangat kagum di level yang berbeda karena baru saja Dr. Harvindo bersama tim BSMI Padang berangkat ke Gaza
untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dokter, saya merinding. Saya merinding sekali, Dok. Nanti saya akan sangat ingin tahu, Dok, bagaimana sebenarnya kondisi di Gaza sebenarnya. Cuman pertanyaan awal saya, Dok, dokter ngomong apa ke Umi? Izinnya kayak mana? Jadi sahabat semua, Umi itu istrinya Dokter Arvindo, sejawat kami juga, seorang dokter anestesi. Yang kita tahu tentu kompetensinya juga sama dengan Dr. Arvindo. Izinnya apa, Dok? Ya, terima kasih Dr. Eko atas kepercayaannya. Jadi memang saya kalau boleh jujur, ketika saya awal mengutarakan niat ini, memang istri keberatan, apalagi ibu kena tinggal sama saya. Oh, ibu? Iya, mama tinggal sama saya. Oke. Nah, terus adik perempuan dan 3 orang itu di Jawa semua tinggal merantau. Itu semuanya nggak setuju gitu. Berat karena saat itu memang kondisi Gaza sedang dibombardir, dan terakhir itu ada video yang tenaga medis Palestina yang dibantai sama tenaga PBB juga. Iya, saya lihat itu, Dok, videonya. Dibantai dan ditemukan dikubur gitu kan. Nah, disitulah berat keluarga, orang tua termasuk istri. Tetapi kemudian saya jelaskan bahwa ini keberangkatan ini murni untuk misi medis, medical mission, kemudian di cover atau diprotek oleh lembaga internasional yang kebetulan markas Rahma ini kantornya itu ada di Amerika, jadi di backup oleh Amerika, dan dia sudah masuk beberapa kali ke Gaza dan alhamdulillah aman gitu. Kemudian kita juga mendaftar ke Kementerian Kesehatan, kita bertemu dengan Dubes juga. Jadi diinformasikan di awal bahwa persiapan itu profesional. Jadi setelah saya jelaskan bahwa persiapan itu profesional dan yang bisa masuk hanya tenaga medis, nggak bisa masuk sama sekali, Dok, manusia ke sana. Apapun profesinya kecuali medis gitu yang diminta. Nah, setelah saya jelaskan baik-baik bahwa ini misinya misi kemanusiaan, medis bukan mengangkat senjata, bukan politis. Alhamdulillah ibu paham, istri akhirnya mengikhlaskan gitu. Tapi jujur awalnya beliau-beliau ini menyatakan sampai mama nggak ridho lah pokoknya kalau udah berangkat gitu. Setelah saya jelaskan, saya lihat data-data administrasi saya untuk ke sana gitu bahwa ini bukan sesuatu yang modal nekat gitu ya, tapi ini terdaftar di Kementerian Kesehatan, kemudian di WHO terdaftar, gitu, di PBB terdaftar. Nah, dan kami lihat juga contoh-contoh tim sebelumnya begitu. Nah, disitulah mulai istri, walaupun aslinya dia nggak setuju, kalau boleh jujur. Iya, Dok, karena kalau kita berpikir ya, Dok ya, oke lah, meninggalkan pekerjaan itu hal yang biasa. Iya. Kemudian meninggalkan anak istri, kalau untuk beberapa saat mungkin oke lah, Dok. Tetapi kalau untuk melakukan perjalanan ke tempat yang berbahaya, itu sangat dibutuhkan Dok ya, sesuatu kekuatan hati yang sangat besar. Makanya saya bahkan yang ketika saya ingin ketemu dokter, yang ingin saya pertama tanya itu. Umi bilang apa gitu ya. Jadi tentu kita sahabat semua bisa lihat juga ya. Jadi pada akhirnya memang keluarga lah yang harus mensupport ya, Dok ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Begitu kuatnya hati istri Dokter Vindo untuk melepas gitu. Karena ya nggak sedikit ya, Dok, yang nggak pulang, ya kan? Betul, karena kami juga ada inform concern yang semacam fakta integritas itu siap untuk tidak melakukan tuntutan jika ternyata syahid atau wafat di sana gitu. Nah, itu istri dan keluarga juga sudah jelaskan juga. Tapi awalnya tetap keberatan ya? Awalnya tetap keberatan. Semuanya keberatan. Tapi akhirnya dokter dengan menjelaskan ini profesional, sudah diatur dengan baik. Dan sebelumnya juga sudah ada tim yang berhasil masuk dan keluar dengan selamat. Dokter Vindo kan sudah di dalam suatu kondisi yang sangat nyaman nih di kehidupan kita sehari-hari ya. Keluarga bagus, baik, anak sudah banyak ya. Mempunyai pekerjaan yang baik, penghasilan yang bagus. Apa, Dok, background-nya kenapa dokter memutuskan untuk berangkat ke situasi yang berbahaya seperti di Gaza? Iya, terima kasih, Dokter. Pertama, saya merasa bahwa apa yang dititipkan kepada saya hari ini, rezeki, jabatan, ilmu, itu semuanya titipan Allah gitu ya. Dan saya merasa saya harus berterima kasih dan bersyukur atas nikmat dan semua yang telah diberikan itu, terutama ilmu atau skill di bidang bedah mulut ini. Nah, ketika tawaran itu datang dan mereka khusus membutuhkan
untuk kasus di rahang dan muka begitu, yang expertnya di sana itu kurang begitu, dan yang dari luar juga jarang yang datang ya, maksud pasal ketika tawaran itu datang dok. Nah, jadi saya berpikir rasanya saya sangat kurang bersyukur begitu kalau saya tolak, sementara saya punya keahlian, saya punya skill, ilmu di bidang itu yang dibutuhkan di Gaza, Palestina, tetapi saat yang sama saya menerima banyak kenikmatan gitu. Betul yang Dr. Eko sampaikan ya, saya punya alhamdulillah posisi yang sangat baik, penghasilan juga sangat baik, istri juga bekerja, anak juga alhamdulillah sehat-sehat begitu. Jadi nikmat itu yang justru sisi hati saya itu merenung, saya rasa terima kasih saya seperti apa ya. Nah ketika datang tawaran itu, mungkin inilah rasa terima kasih saya mungkin, karena tentu tidak kesempatan itu tidak datang 2 kali dan jarang dapat tawaran ini dok, karena memang masuk ke Gaza saat itu memang tidak bisa, bahkan teman-teman yang sudah pingin banget itu sampai saat ini pun masih terhalang gitu ya, terhambat untuk bisa masuk ke Gaza gitu. Nah tiba-tiba kesempatan yang sangat amat langka ini datang ke saya ditawarkan. Nah atas pertimbangan tadi, tanggung jawab profesional saya sebagai seorang bedah mulut, tanggung jawab saya sebagai kemanusiaan, dan memang isu Palestina dan Gaza ini dari dulu memang membuat saya sering sedih begitu. Sedih karena memang apalagi kondisinya yang saat ini itu seperti genosida, dan memang genosida saya akui, karena yang dihantam itu semua wilayah sipil gitu, dan korban saya tanya pun bisik-bisik ke perawat di sini, ada pejuang nggak yang kena korban? Nggak ada, semuanya anak-anak, perempuan, orang sipil semua gitu. Jadi memang kondisi hari ini memang benar-benar sangat menyedihkan, dan saya terpanggil untuk dengan kondisi berat ini saya ada kesempatan, kenapa saya sia-siakan begitu. Nah ini motivasi awal. Iya dok. Maaf ya dok, mungkin saya agak terlalu sering membahas yang itu karena menurut saya tidak banyak dok. Seorang yang sudah mapan itu mampu untuk memutuskan hal seperti itu. Saya awalnya baca di grup WhatsApp-nya Rumah Sakit Unan Dr. Harvindo berangkat ke Gaza. Saat itu juga jujur dok, saya langsung kagum. Oke, kita sering ketemu, saya tahu expertnya dokter di bidang bedah mulut, kita sering sebelah-sebelahan kamar operasi. Oke, saya kagum dengan itu. Tetapi kalau ini, seperti yang saya bilang tadi, sahabat semua, ini di level yang berbeda. Begitu kuatnya, menurut saya, hati ya dok, karena dokter berpikir nggak sih tiba-tiba di sana bisa nggak pulang, nggak terpikir nggak dok? Maksudnya tiba-tiba dibom, ya kan bom, semuanya main bom, nggak ada tembak satu-satu kan dok, dibom, terus nggak pulang, terus anak gimana, gitu, istri gimana? Yang pertama saya disclaimer dulu, saya merasa kesempatan ke Gaza ini bukan berarti saya lebih mulia di mata Allah dibandingkan Dr. Eko, teman-teman yang lain yang sudah berjuang juga, minimal doa, ada infak, sedekah untuk Palestina ya. Sama insya Allah, sama mulia. Hanya karena beda tugas, tiba-tiba saya diberi tugas ke Gaza itu saja. Jadi saya tidak lebih mulia dan saya bukan pahlawan. Gitu. Terus yang kedua, memang semua itu udah terpikir dok. Saya berpikir harus siap dengan semua kondisi terburuk ya. Saya sampaikan itu ke orang tua, ke istri ya, dalam kondisi yang sangat sedih sekali ya. Dan memang pada akhirnya saya kembalikan ke takdir ya, karena kematian itu tidak karena berangkat atau karena tidak berangkat kan dok ya. Artinya tidak ada kaidah saya kalau saya berangkat saya pasti mati, kalau saya nggak berangkat saya nggak mati gitu. Kan bisa jadi saya wafatnya, banyak tuh cerita zaman sahabat tuh, pejuang-pejuang yang ikut perang, doanya ingin mati syahid, ternyata mati di tempat tidur dalam keadaan nggak perang sama sekali gitu. Nah saya belajar dari sejarah-sejarah itu, saya pikir betul juga ya. Saya juga belum, kan kematian tuh misteri ya dok ya, artinya dia bukan nomor urut tapi dia nomor cabut ya, bisa yang muda duluan, yang tua duluan, yang tidak perang duluan gitu kan. Nah saya berpikir seperti itu, saya mantapkan diri, dan memang setelah saya sampai di situ saya semakin mantap karena orang-orang di sana optimis sekali hidupnya dok. Jadi mereka, kami pernah hitung satu hari itu dari pagi sampai begitu bom 20 kali bunyi. Masih ya bro? Masih. Nah artinya mereka kan hidup di tengah-tengah ancaman bisa setiap saat kan, tapi hidupnya optimis begitu. Saya tanya kenapa sih hidupnya optimis, nggak stres, nggak ada orang stres di situ dok, nggak ada orang gila. Heran saya, nggak ada orang gila. Ternyata jawabannya unik nih jawabannya. Apa dok?
Kamu tahu nggak dengan bahasa dia ya, dengan Hmm. bahasa Inggris sebenarnya. Hmm. Kamu tahu nggak di bom yang dijatuhkan Israel itu sudah ada nama-nama yang ditetapkan oleh Allah. Kalau namamu tidak ada, walaupun dia meledak di depan matamu, you are still alive. Nah, tapi kalau namamu ada, walaupun dia jatuh di bom itu di rumah tetangga sebelah, jatuh runtuhannya ke kamu, kamu meninggal. Jadi yakin aja di bom itu sudah ada namanya. Kalau ada namamu ya, mau kamu tinggal dimanapun di bunker, kamu pasti akan wafat juga. Tapi kalau nggak ada namamu, walaupun di depan matamu, kamu nggak akan meninggal. You are still alive, bahasanya gitu. You are still alive. Jadi mereka juga bahasa Inggrisnya bagus-bagus dok, orang-orang Palestina. Saya juga bingung. Jadi kalau bahasa Arab kan saya nggak ngerti ya, tapi mereka dengan menjelaskan dengan bahasa Inggris. Gitu. Oke, baik dok. Oke, dokter bersama BSMI ya dok? Iya, Bulan betul. Sabit Merah Indonesia. Betul. Bisa diceritakan dok, backgroundnya ada berapa orang yang berangkat Iya. ke sana, terus kapan berangkatnya, Iya. terus via mana dok? Kan kita Iya. tahu susah ya masuk ke Gaza. Betul. Jadi kami berangkat 5 orang. 5 orang itu tim yang kedua sebenarnya, karena tim pertama udah 2 orang udah masuk, dan ketika kami masuk mereka keluar. Jadi kayak rotasi gitu. Kayak rotasi. 5 orang itu dipimpin oleh Profesor Basuki, spesialis ortopedi. Oke, spesialis ortopedi. Dari Jakarta, dan beliau membawa istri beliau, Dokter Prita, spesialis. Istrinya ikut? Obstetri ginekolog ya. Oh, yang Objin itu. Objin itu istri beliau. Istri beliau. Ya, umurnya juga sama-sama udah sepuh tuh. Berdua, tapi berangkat berdua ya? Berdua, karena emang udah sering ke daerah konflik kan. Beliau memang pendiri BSMI. Dan kalau nggak salah termasuk Mercy juga, beliau sama-sama belum menjadi Mercy. Jadi udah senior sekali nih 2 orang ini nih. Nah, kemudian yang ketiga dokter spesialis anestesi. Dari Bengkulu. Nah, yang keempat dokter gigi umum, tapi saya kan dari spesialis gigi umum dari Cianjur. Kebetulan beliau ini yang menghubungkan antara BSMI dengan Rahmah. Yang Rahmah itu memberi kuota ke kita gitu, untuk bisa masuk ke Gaza. Rahmah itu apa dok? Rahmah itu semacam NGO seperti BSMI juga, NGO kemanusiaan, tapi dia dari Amerika, kantornya di Philadelphia. Kantornya di sana. Jadi dia semacam NGO-nya Amerika tapi muslimnya gitu, yang muslimnya, kemanusiaan. Markasnya aja di Amerika. Iya, gitu. Nah, jadi ternyata Rahmah ini punya akses langsung ke tanpa lewat WHO. Tanpa lewat WHO. Jadi ternyata kita tahunya kan WHO yang paling pintu masuknya. Iya. Ternyata ada 2, WHO sama Rahmah, karena di atas 2 ini adalah Israel. Jadi semuanya tuh izin dari awal tuh, dari awal sampai keluar tuh izin. Nggak akan bisa keluar WHO walaupun nggak diizin. Nggak akan keluar. Ini pun tim kita itu 24 orang dok, udah sampai di Jordan. Ternyata H-1 mengeluarkan release clearance namanya, yang di ACC cuma 9. Untung kami Indonesia 5 masuk semua. Dari 24, 15 itu medis semua dok? Medis semua. Padahal itu medis semua. Tetap nggak boleh masuk? Tetap nggak boleh masuk. Jadi memang di atas segalanya gitu. Dia bisa semena-mena, mungkin karena begitu juga. WHO pun tunduk sama dia. Nah, Rahmah ini, dia punya jalur langsung ke sepertinya. Karena ketika kami masuk, memang sepertinya memposisikan kami beda dengan yang dari tim WHO. Karena kan bareng-bareng masuk nih ketika sampai di border itu, di bordernya antara Palestina. Tapi yang di border yang dari mana dok? Jordan. Dari Jordan. Jadi dari kami Jordan, masuk dari ya? Jordan dok. Karena dari pintu Mesir nggak bisa lagi, udah ditutup sama Rafah udah. Ya Rafah itu ya. Totally destroyed, bahasa orang Palestina. Jadi masuk dari Jordan. Nah dari Jordan itu sekitar 30 menit masuk ke perbatasan Jordan dengan 30 menit Jordan Israel dok ya. Itu masih tentara Jordan di situ yang meriksa X-ray. X-ray. Dari situ dibawa oleh mobil sekitar 20 menit, nggak terlalu jauh. Sampai di perbatasan imigrasi Jordan dan imigrasinya sudah imigrasi pasukan harus lengkap yang jaga semua ya. Tapi uniknya tentaranya yang cewek yang cantik-cantik kayak artis dok, pakai kutek gitu, yang cowoknya tuh klimis-klimis manis-manis gitu ya. Kayak nggak bisa perang gitu dok? Ya, yang di imigrasi ya. Tapi yang ke Gaza-nya saya lihat kayak tentara begitu nyampe di perbatasan Gaza itu agak beda lagi. Nah jadi dari imigrasi itu diperiksa oleh tentara. Lengkap ya dok, masuk udah deg-degan tuh dok. Nah, alhamdulillah lolos. Kemudian kita baru dibawa dari situ 4 jam naik bis, nggak boleh berhenti, jadi nggak boleh minum karena nanti kalau mau buang air kecil nggak boleh gitu. Dan kita dikawal oleh tentara depan belakang. Waduh. Nah, kita di bis, terus depan belakang. Dan masuk ke bis juga ngecek kita, menghitung jumlah kita dengan senjata lengkap gitu. Nah 4 jam lah kita di situ melewati. Itu sedihnya dong, kota Israel tuh bangunan tinggi, mewah.
Karena 4 jam kan sampai ke perbatasan dengan Oh Gaza. iya. Iya, jadi ngeliatin yang dekat Yerusalem dulu, Al-Aqsa tuh, kelihatan Iya. papan-papannya Tel Aviv ke kanan, Oh ke gitu. kiri. Nah, 4 jam kita sampailah di border dengan Gaza, ada perbatasan Gaza. Nah, di situ baru tembok bertingkat, kawat berduri, tang merkava itu di setiap ada sekitar 2 atau 3 pintu kami lewatin. Dan begitu masuk ke Gaza, Dok, bumi dan langit. Tadi bangunan tinggi, bersih, hijau gitu ya, perkebunan. Begitu masuk ke Gaza, ya Allah, sedih sekali, Dok. Kami benar-benar shock. Hampir total kehancuran, nggak ada yang utuh, Dok. Kalaupun utuh pasti bekas bom atau bekas tembakan kelihatan gitu. Jadi nggak ada yang dihuni gitu. Dihuni dan saat jadi yang sama bangunannya nggak ada yang utuh lagi. Nggak ada yang utuh lagi, Dok. Nggak bisa dihuni. Nggak bisa dihuni. Dan setelah itu banyak tenda. Banyak. Tendanya banyak sekali, Dok. Nah, di situ mungkin yang dihancurkan ini pindah gitu. Pindah ke tenda. Nah, jadi bagaikan langit dan bumi disitulah terenyuhnya begitu. Dan melewati berapa lapis gitu. Yeah. Mulai dari yang pagar berduri sampai tembok beton baja tinggi begitu. Nah, kami berpikir bagaimana bisa masuk makanan. Sementara mereka terkurung gitu. Dan memang betul lah orang-orang terkepung itu memang betul, Dok. Karena itu sepanjang melingkari Gaza itu. Memang dilingkari begitu. Pagarnya. Kelihatan. Itu pun 3 lapis. 3 lapis. Jadi kami itu buka lagi pintunya, ketemu lagi tentara. Nanti berapa ratus meter ketemu lagi pintu tentara. Kayak di penjara, Dok, berarti. Iya, penjara terbesar, Dok, memang betul. Ada yang mengatakan Gaza itu penjara terbesar. Ternyata benar. Saya menyaksikan. Iya kan? Iya. Tinggi-tinggi, Dok. Betonnya, temboknya sama kawat berdurinya. Oke. Iya. Setelah dokter masuk, itu di hari yang sama, Dok? Di hari yang sama, Dok. Tapi kami berangkat 6.30 sampai 19.30, hampir 12 jam lebih, Dok. Padahal sebenarnya mungkin total kalau lancar tuh 4 jam saja. Kenapa pemeriksaannya, Dok? Pemeriksaan berlapis dan menunggu clearance, Dok. Clearance ini mereka cek dulu ke sananya, ke atasnya. Soalnya tentara-tentara itu ternyata pas lihat paspor kita, dia ngecek di handphone juga. Ternyata list yang H-1 tadi yang keluar 9 orang itu, Dok. Iya. Itu kan dari pemerintah yang ngurusin Kogat namanya. Mungkin dikirim dulu ke petugas yang tentara di lapangan gitu. Iya. Dikirim ke HP-nya. Jadi dia your passport. Lihat list di ininya. Dilihat wajah kita cocok, data kita, terus dia list handphonenya. Saya sempat ngintip, list kita yang awal itu yang dari 24 jadi 9 itu ternyata. Jadi mereka rapi juga gitu. Terus jadwal kepulangan udah mereka tentukan? Nah, udah tentukan 2 minggu, Dok. Tapi udah ditentukan? Udah tentukan dari awal, Dok. Jadi kami itu dari awal tuh sudah dikasih tahu pulang tanggal segini. Tetapi tim yang sebelum kami itu mundur 1 minggu. Boleh? Gitu. Enggak, yang menentukan, Dok. Bukan, dan kita pun ternyata dimajukan 2 hari, Dok. Jadi, lebih cepat ya? Iya, maju dan mundur itu ternyata semua atas perintah. Nah, kami menduga kami suruh maju ini mereka ingin menggempur mungkin rumah sakit atau dekat rumah sakit gitu kan. Tiba-tiba aja kami suruh cepat keluar gitu, padahal kami belum siap gitu. Sebenarnya teman yang tim 1 kasihan, Dok, udah 2 minggu, keluarga udah menunggu, ternyata pending 1 minggu sampai kami datang. Kasihan. Jadi semuanya tergantung. Berkuasa sekali di atas segalanya. Luas nggak, Dok? Kira-kira sewilayah Padang ya, Gaza itu? Seluas apa sih, Dok? Dia, Gaza ini sekitar 45 km panjangnya, lebarnya sekitar 12 atau 20 km, Dok. Jadi sekota Padang lah kayaknya. Sekota Padang gitu ya? Dan pantai, persis Padang, Dok. Dia dipepet pantai, Dok. Dipepet pantai, ini pantai, ini Gaza, Dok. Kecil sebenarnya, Dok. Memang nggak bisa lari kemana ya, Dok? Nggak bisa lari kemana. Karena di sini laut, di sini dikeruk. Nggak bisa. Betul. Iya. Terus dokter sampai maghrib ya, Dok? Iya, gitu ya? Sampai maghrib 19.30. Terus langsung ke rumah sakit, Dok? Bertugas ke rumah sakit langsung? Belum. Pertama kita diinapkan dulu di mesnya Rahma. Mesnya ini unik, Dok. Kami diajak lantai 4, tapi naik tangga sampai lantai 4 itu lantai 3-nya itu gelap. Udah nggak berbentuk semua, kena pecahan bom gitu ya. Tapi lantai 4-nya masih bagus gitu, jadi jadiin kayak apartemen, kayak mes gitu. Mesnya. Jadi kami di situ diterima, kemudian dikasih makan, terus dikasih nginep semalam. Makannya ada, Dok? Makannya dari mana, Dok? Bawa sendiri? Makan awalnya kami kan bawa, akhirnya bisa lolos, tapi kami nggak berani banyak, Dok, bawa rendang. Tapi karena kami bawa dikit, hari pertama kedua udah habis. Di sana itu dikasih makan nasi aja, Dok, nasi Arab itu, tapi nggak ada lauk pauk sama sekali, Dok. Nanti saya bisa kirim fotonya ke Dokter Eko. Oh iya, boleh ya, Dok. Jadi nggak ada lauk sama sekali, Dok. Jadi di sana tuh no chicken, no meat, no fish, no egg. Jadi nggak ada protein sama sekali. Nggak ada protein sama sekali? Nggak ada protein. Dan mereka budayanya, Dok,
pagi itu roti kayak roti Arab Iya, sana itu betul. nggak bukan nasi, siang baru nasi, nanti dimasakinnya nasi, malam roti lagi. Jadi mereka budaya sekali sehari makannya dok. Normalnya dok ya, kalau orang Ya. Arab itu kan mereka roti dan daging ya dok, harusnya betul. ya. Harusnya begitu dok. Kalau kita kan nasi, Iya. kalau mereka roti dan daging Roti ya. dan daging betul. Harusnya. Betul, harusnya. Tapi tidak ada Tapi nggak daging ada. sama sekali. Sama sekali. Kalau telur ada 1-2, tapi satu telur harganya 10 US dollar. Iya, 10.000. saya dengar itu. Iya. Sampai 60-an ribu ya. Betul, nggak mungkin harganya. dok. Mereka nggak punya Dan kerja. Indomie, Iya. Mie instan itu luar biasa Iya, ya dok biasa. harganya di situ. Betul. Oke dok, terus dokter akhirnya 1-2 hari bawa sendiri. Iya, kan malam ini kita dinamkan, besok udah kita diantarkan ke Iya. Nasser Hospital di Gaza Selatan. Di situ kita dinamkan di lantai 4 bersebelahan dengan ICU seperti mes gitu dibuatkan dok, mes sama rumah sakitnya itu mes khusus dokter dari luar gitu. Oke. Ada ruang tamunya, ada ruang makannya, ada tempat tidur perempuan dan laki-laki. Jadi mereka profesional dok, rumah sakitnya gitu. Jadi di lantai 4 ada balkon dok. Nah di balkon itulah kita setiap hari menyaksikan di luar rumah sakit itu kan banyak perumahan dok yang sudah hancur. Itu Iya. bom itu nggak jauh-jauh dari situ dok. Tetap ada bom. Tetap berarti. ada bom dok. Dan Bukannya bom ini lagi gencatan senjata ya? itulah senjata, tapi itu dilanggar semua. Dilanggar semua. Ya, semua. Dan bom itu 5 waktu dok, shift-shiftan. Misalnya jam 12 malam sampai subuh tuh kira-kira nggak ada lagi dok ya, karena dari pagi sampai jam 12 malam tuh nggak berhenti-berhenti. Nanti pas kami habis azan Allahu Akbar, itu mulai lagi drone-nya bunyi, mulai bomnya jatuh lagi. Jadi mereka pun bekerja untuk itu pun pakai shift juga seperti itu. Pakai shift Iya, juga. nggak mungkin pas azan subuh, drone-nya mulai berbunyi, bomnya mulai berdentum. Walaupun jauh ya dok ya. Nah, kalau yang dekat ada dok, sampai jendela rumah sakit itu bisa mes itu retak ya? pecah dok. Oh pecah malah. Karena getarannya, karena yang dekat ya. Iya, Tapi iya. kalau yang jauh enggak. Oh mereka pun pengecut ya sebenarnya, yang ngirim bom pakai drone ya dok? Oh, drone itu dok ada 3. Oke. Pertama drone yang scanning wajah kita. Oh scanning wajah? Di scanning kita nih dok, dilacak kita ini pernah berhubungan dengan atau tidak, pernah ini. Kita ini di data kita dicek gitu. Nah, makanya termasuk media sosial kita. Iya. Itu drone-nya bisa scanning wajah kita? Iya, betul. Terus drone yang kedua itu drone yang melemparkan bom. Jadi aneh dok, rumah sakit Nasser itu ada satu ruangan, ini kenapa ditutup kena bom? Loh, kok ini aja kena bom? Drone mereka bisa menyasar hanya satu ruangan saja dok. Oh, canggih. Misalnya gedung ini nih, hanya ruangan ini nih, yang lainnya utuh. Itu drone yang kerja. Oh, alah. Canggih mereka dok. Terus yang ketiga, drone yang observasi aktivitas kita dokter. Yang nggak pakai senjata. Nggak pakai senjata. Jadi 3 macam drone. Dan itu berputar tiap hari, pagi sampai malam dok. Besar dok. Kami nggak pernah lihat, tapi bunyinya tuh dekat dok. Bunyinya Kami dekat. curiga itu di atas rumah sakit banget, karena kan kita kalau di atas atap nggak bisa lihat kan. Iya betul. Cuma suaranya ke dalam itu ke ruangan Kedengaran. kita, dengarnya jelas sekali dok. Bahkan saya kirim video nih, video kami baru nyampe, adik saya kan, itu kok bunyi pesawat keras sekali, itu bukan pesawat, itu drone. Karena masuk ke dalam rekaman video. Iya betul betul. Jadi 3 jenis drone itu dok. Bahkan kita tidur pun drone-nya yang dari Malaysia nih ya, versi Malaysia di mesnya itu, sampai masuk drone itu ke dekat jendela kita, ngecek kita lagi tidur tuh. Ya Nge-scan gitu. ampun. Lihat dengan mata kepala sendiri, saya bilang, iya saya lihat. Nah kami nggak pernah bisa lihat, cuma suaranya dekat sekali. Nah itu sama kayak kami, gitu. Kalau kami bisa lihat, kebetulan bisa lihat karena di depan jendela kami gitu. Dan kalau begitu kita pikir nggak besar-besar banget ya dok ya? Berarti drone-nya kan bisa Nggak. masuk jendela Iya ya kan? betul. Nggak kayak pesawat. Nggak gitu kasih ya? pesawat kayaknya. Oke. Tapi bisa bawa bom, nah itu yang kami bingung. Karena di rumah sakit itu ada 2 bekas bom. Pertama gedung cuci darah, itu memang satu gedung yang dibom. Iya. Yang ini yang kedua hanya satu ruangan dirawat inap anak aja. Satu ruangan aja, tapi ditutup terpal gitu. Kok bisa ya ngebom bisa satu ruangan? Itu tadi drone yang tadi. Drone-nya canggih. Iya, Oke. canggih. Nah dok, terus akhirnya dokter sampai kerja di rumah sakit, besoknya langsung bertugas dok. Iya, malam itu kami nggak bisa tidur karena Oke. begitu bom jatuh setengah jam setelah itu atau 1 jam setelah itu pasti ambulan datang dok. Ambulan itu 2, kami lihat dari balkon itu. Iya. Satu ke ruang jenazah, berarti itu yang sudah syahid, yang udah wafat. Iya. Satu ke IGD, nah di IGD ini yang nggak berhenti-berhenti. Penuh IGD terus dok. Penuh. Kami yang kaget tuh, kata perawat di sana. Iya. Kira-kira rata-rata berapa sehari? Total dengan bedah non bedah yang korban bom dan Iya. korban itu 1.000 orang per hari. 1.000 orang per hari. Ya gimana dok? Drone-nya 20 kali. Pernah kami hitung dari pagi sampai pagi 20 kali bomnya bunyi. Dan itu menyasar orang sipil. Orang sipil. Iya, Nggak bahkan ada tentara kali nggak ya? ada tentara. Saya juga bingung. Saya tanya Pak, ada nggak tentara? Nggak ada. Kami nggak pernah nemu. Banyaknya sipil aja gitu. Atau dia sudah mati atau gimana, mereka nggak tahu. Iya.
Tapi tetap aja yang sipil dihabisi. Dan itu korbannya sampai ke rumah sakit dan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri dong. Itu di satu rumah sakit. Satu rumah sakit baru dong. Baru di Al-Nasr, Gaza kan? Selatan. Belum rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Oh, ada lagi di Gaza Utara. Iya, ya. Gaza ini ada 3 dong, Gaza Utara, Gaza Tengah, sama Gaza Selatan. Oke. Kalau Al-Nasr ini di selatan. Di selatan dong. Sehari 1.000 pasien IGD, bedah non bedah. Dan gak ada pasien diare kan dok, itu pasien kena bom semua. Kena bom semua dong. Dan diagnosa di situ rata-rata explosive wound at causa bombing. Jadi kalau saya baca status dengan bahasa Arab, rata-rata nggak bahasa Inggris dong. Explosive wound at causa bombing. Itu terus ya, itu terus. Nah, cuma yang sedihnya dok di bidang saya. Selain itu, ternyata yang tidak kena bom itu anak-anak rata-rata dok itu datang ke kami itu dengan infeksi dok, dengan abses, karena mereka nggak punya protein dok. Dan yang Prof. Basuki kasusnya setelah dioperasi lukanya nggak sembuh-sembuh, tulangnya nggak nyambung, karena mereka nggak makan protein dok. Kan penyembuhan luka itu butuh protein kan? Iya. Betul dok. Dan saya dengar juga dokter siapa dok? Ika yang Objin? Iya dokter Prita. Dokter Prita. Ya. Dokter Prita saya dengar di CNN juga kasus yang terbanyak itu selain persalinan normal ya, selain persalinan keguguran malah. Iya, satu hari itu mau 4 evakuasi keguguran. Iya, dikuret terus kan gara-gara hipoprotein memang, nggak ada protein. Oh, sama berarti kan dok tuh di bidang ilmu dokter. Iya. Jadi ya gimana nggak ada gizinya. Iya, jadi pasien anak-anak tuh dok abses, bengkak ininya. Habis cabut gigi kemarin sekarang bengkak. Berarti infeksi kan dok? Iya betul. Infeksi itu karena mungkin daya tahan tubuhnya juga dan protein, asupan proteinnya nggak ada dok. Dan Prof. Basuki juga gitu. Akhirnya banyak amputasi katanya dok karena penyembuhan luka nggak baik gitu. Banyak angka amputasi tinggi dok. Angka amputasi tinggi. Iya. Dan jahat banget ya berarti. Berarti mereka memang sengaja membatasi nutrisi supaya akhirnya mati perlahan-lahan gitu ya. Jadi kalau nggak mati perlahan mereka pilihannya mengungsi, pilihannya begitu kan? Mereka pengennya dikosongkan. Tapi mereka nggak bisa mengungsi dok, nggak bisa mengungsi. Mereka tuh beda Palestina nih ya. Mereka warga yang bukan stateless dari awal, dia emang dari awal itu dari sana gitu. Beda kalau dulu memang tanpa negara dia ada di mana-mana kan. Dia karena dia nggak ada stateless, dia karena dia stateless nggak ada kepastian warga negaranya, dia ada di mana-mana gitu. Dia ada Eropa, Amerika kan. Kemudian dia pulang kembali ke misalnya membantu berkumpul. Kalau Palestina enggak, dia dari awal tuh dia memang Palestina gitu. Jadi nggak bisa dia dibikin, kan bisa kayak temen bilang, kan bisa Palestina sebar dulu kayak semua negara Indonesia macam nanti mereka suruh kembaliin lagi, nggak bisa. Mereka yang nggak mau dok. Mereka yang nggak mau mereka dok. Padahal mereka hidup susah banget. Dan hampir nggak pernah kami dengar mereka itu marah-marah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan nama atau menyalahkan Tuhan. Nggak pernah dok. Nggak pernah. Bahkan kami pancing-pancing itu ya. Kenapa nggak ngungsi aja? Iya. Kan kalau pikiran logika akal sehatnya sebagai manusia yang ya iman tidak seperti mereka levelnya kan ya udah ngungsi aja lah, pergi aja lah dulu selamatin diri kan gitu ya dok ya. Tapi mereka nggak gitu dok. Nggak mau yang sekarang ini. Yang zaman dulu sebelum perang memang ada dok yang ke Jordan, ke Mesir. Bahkan kami di Jordan tuh ditraktir sama dokter tim kami yang dari Qatar, tapi dia aslinya Palestina. Jadi ditraktir kami karena keluarganya ada di Jordan kan. Nah, jadi saya tanya, kok bisa di Jordan? Ya zaman dulu orang tua kami ngungsi gitu. Anak-anak dokter semua, bedah semua. Jadi sekarang kembali ke Palestina untuk ke tanah air gitu. Nah, yang orang asli sananya sih kayaknya karena saking optimisnya dan bersangka positifnya itu dok, positif terus. Setiap kami misalnya ada perawat yang baru kena bom, kan terus kami cakap sabar ya ini. Dia selalu jawabnya alhamdulillah. Oh, kita sabar-sabar gitu. Kalau kita kan alhamdulillah itu kalau di Indonesia itu kayak syukurin gitu ya. Kalau kan alhamdulillah itu kayak ikhlas gitu. Alhamdulillah dengan mata menangis ya. Nanti datang lagi teman tim yang lain kasih sabar ya, alhamdulillah. Kata-katanya alhamdulillah terus dok, bingung kami. Artinya kayak sudah ikhlas gitu. Ikhlas banget gitu. Alhamdulillah. Allah musta'an, Allah Maha Penolong artinya. Tapi bahasanya Allah musta'an. Sering kata-kata itu kami dapatkan ketika menanyakan apa enggak takut mati, takut kena bom. Jadi mereka profesional sekali dokter Iko. Profesional, mereka kerja koas, residen, dokter padahal kami tanya tidur di tenda, dan dokter spesialis itu dok yang 30 orang ortopedi, 25 anestesi itu tinggalnya di tenda dan rata-rata rumahnya udah hancur semua. Dok, berarti ini apa namanya?
Seperti bertolak belakang ya dok. Satu, kondisi yang sangat mengenaskan di bidang kemanusiaan, tetapi kalau untuk kemajuan pendidikan, mereka masih dok. Dok, jadi dok, ini yang rahasia Tuhan, rahasia Oke. Allah, yang kita baru tahu setelah kita sampai di sana. Saya juga berpikir, nggak mungkin dengan kondisi ini ada Iya, yang seoptimis itu, dok. kalau saya berpikirnya dok ya, saya lihat video-video di Iya, TV ya, iya. mereka menangis terus Iya, betul. nggak ada punya makan, terus Iya, kurus gitu. betul. Ternyata pendidikan mereka tetap maju. Tetap maju dok, yang jualan di luar rumah sakit itu pernah kami satu kali dibolehkan keluar setelah izin. Iya. Koordinat-koordinatnya dijauhkan. Itu yang jahit, jualan pakaian jahit juga, jualan pakaian jualan juga. Tetap jualan. Tetap jualan dok. Jadi saya nggak lihat wajah-wajah ketakutan, wajah stres itu nggak ada. Saya tanya dengan di sini apa? Ada orang sakit jiwa? Nggak ada. Jadi mereka mungkin karena udah bertahun-tahun, dekat 76 tahun usia penjajahan itu, mungkin kayak punya gen sendiri gitu dok. Kayak kok kayak nggak terpengaruh gitu. Tetap positive thinking aja gitu tetap. Nah, itu yang saya bayangkan, dan ini ini yang saya sedih ya. Iya. Saya kira dulu Gaza ini orangnya karena dengan ujian ini fokus saja ke masjid atau zikir aja dulu, inilah ya kan. Iya. Setiap saat bisa kena bom. Ternyata enggak, mereka tetap ketika kami diantarkan ke manajemen rumah sakit, kayak rumah sakit kita Dreko, ini bagian keuangan, ini bagian ini IT. Tetap ada. Tetap ada dok, bekerja di ruangan masing-masing dengan senyum, Habibi Indonesia, Habibi Indonesia, Hayakumullah gitu. Kok saya nggak bingung, saya nanya kelihatan wajah-wajah yang stres nggak? Enggak, kayak normal aja. Padahal bom di belakang-belakang rumah sakit itu dok. Jadi mereka juga menginginkan kebenaran juga ternyata. Ada data yang saya baru tahu, di seluruh Timur Tengah itu rasio penduduk dengan yang terdidik S1, S2, S3. Iya. Ternyata setimur Tengah nih ya. Setimur Tengah. Hanya Palestina yang tertinggi, Gaza itu yang tertinggi. Pendidikannya. Dengan kondisi seperti itu. Dengan kondisi seperti itu. Bayangkan ortopedi ada 30 orang dong, SPOT. Bukan relawan, tapi asli orang lokal. Kita aja nggak punya. Iya. 30 ortoped se-Sumatera Barat sampai 30. Oke lah, katanya rumah sakit lain kan udah rusak, jadi kumpul di situ. Ya tapi nggak 30 amat kalau mau kumpul. Cuma 3 rumah sakit kok yang rusak sekitar Gaza Selatan itu. Iya. 30, anestesi 25. Anestesi 25. Dulu orang, kami sangka ini orang kiriman dari luar Egypt atau dari, enggak. Semuanya asli Gaza, Palestina. Sekolahnya mana dok? Di situ? Enggak, rata-rata kalau nggak di Mesir, ada yang di Pakistan, ada yang di Jordan. Waktu itu masih boleh pulang kembali kan, sekolah pulang. Ada yang dari Indonesia dok, yang di Indonesia malah sedih kita dok. Anestesinya di UNS Solo. Anaknya 7, baru setahun bertugas, kena bom, pulang dari rumah sakit, syahid. Anaknya 7, istrinya nggak kerja dok. Tapi datang ke kami, hebat dok. Anak saya bawa anak yang kedua katanya, anak pertama udah nikah, kedua ini. Karena dia pernah ikut bapaknya almarhum sekolah di Indonesia, dia pengen sekolah kedokteran, sekarang mau tes akhir SMA, ujian nasional ibaratnya. Iya. Dia mau ujian nasional bulan depan, tolong carikan tempat di Indonesia, mau sekolah kedokteran. Kayak bapaknya. Padahal nggak kerja dok, ibu kerja nggak? Belum bisa cari kerja dok, kayak gini. Jadi ibu dari mana? Allah musta'an, Allah menolong. 7 anak ibu, saya bingung. Anak ibu 7 loh bu. Ya, insya Allah Allah musta'an. Yang penting anak saya ini tolong, kalau bisa keluar dari Gaza, sekolahkan di Indonesia di Fakultas Kedokteran, ikut asyahid ayahnya. Gimana cara keluar dari Gaza? Nah, kalau keluar sampai saat ini belum kan? Belum barang aja nggak bisa. Tunggu waktu berarti. Nah, jadi dia udah kasih tahu juga dia sekarang kondisi nggak bisa. Gitu. Nah itu berarti pintar kan dok? Artinya iklim kok masih berpikir mau sekolah kedokteran gitu? Iya. Kalau kita anak 7, udahlah kamu kerja aja atau kamu bantu ibu lah. Iya. Ini malah anaknya mau disekolahkan ke Indonesia, kedokteran lagi. Kedokteran. Khusus, iya. Ayahnya dokter spesialis anestesi UNS Solo. Nah, jadi mereka memang pintar-pintar dok. Memang gennya mungkin dikasih Allah juga pintar gitu. Jadi udah bisa. Ini yang ngantar-ngantar kita aja bagian diklat. Kan kita diantar nih baru datang. Ini bagian lab darah, ini kamar operasi. Tetap profesional dok. Tetap profesional dok. Ini siapa? Kayak kita di sini. Ya, kami tanya ke tim kami orang Qatar yang besar. Ini siapa? Ini kepala diklatnya. Ada kepala diklatnya juga. Diklatnya apa ya? Perawat ya atau dokter? Enggak, PhD. Lulusan ngantar-ngantar kita PhD, ya Allah, kayak orang manajemen biasa gitu dok, level biasa. PhD dok. PhD. S3. Dokter tamat luar negeri. Iya, lulusan Egypt. Jadi mereka di sana tuh banyak yang diberitakan di media itu nggak diberitakan sedih aja dok. Iya betul. Tapi yang ini seperti menjadi rahasia Allah gitu, karena sebelum kita menyaksikan langsung kita juga nggak percaya kalau mereka di sana tegar-tegar dok. Sampai kami di situ kan ada dokter
Spanyol kan dok. Dari Anestesi Spanyol. dari Spanyol, dari Kanada, Prof. Kristus, ada Raul. Ah, Sampai Raul ini bilang, they are very very strong katanya. We are not needed here. Kita nih nggak dibutuhkan. Mereka very strong. Tahu dari mana? Ya gimana sama di Oka mereka udah punya pola sendiri, punya ini sendiri. Terus kita ngebantu aja dong. Akhirnya ngebantu aja asisten. Sampai Prof itu bilang, saya ngeliat baju aja di Oka. Karena udah banyak orang. Ini Prof jadi Iya, asisten di Prof situ. jadi asisten jo. Saya kalau nggak ini harga diri saya di sini kata Prof. Itu Prof yang ngomong gitu. Jadi takut intervensi tersinggung kan. Iya. Mereka dok dari skill oke, tapi dari update mungkin Oke. banyak yang nggak sesuai karena mungkin nggak update. dok. Ya ini udah tinggal kata Prof, ini udah tinggalkan. Kita juga di Bandung, saya udah nggak pakai itu lagi gitu. Yang dokter Prita dok. Iya, dokter Prita. Wah kalau dokter Eko kesana ya Allah. Koas-koasnya sampai datangin dokter Prita ngomong secara khusus nih koas nih dok yang Iya, bukan residen. Bukan residen, koas. Selama ini sebelum dokter Prita datang, kan dokter Bian kami banyak laki-laki. Iya. Mohon maaf dok. Kerja laki-laki itu begitu dokter Prita dari Indonesia lembut, halus, rapi gitu. Rapi. Jadi kami pengen belajar ke dokter atau ke Indonesia boleh nggak? Sampai begitu medical student-nya. Padahal tanya tinggal di mana di tenda gitu. Jadi skill kita pun memang diakui mereka dok. Diakui mereka gitu. Indonesia dokternya. Dokter Prita kan udah senior ya. Udah senior. Ya, mungkin. Nah jadi sampai takjub gitu yang medical student yang selama ini jadi asisten terus. Iya. Gitu. Dan di sana kekurangannya objeknya masih banyak laki-laki dok. Iya. Perempuan. Gitu. Betul perempuan. Nah, Katanya begitu karena masih sedikit perempuan. Iya betul. Dan itu saya udah cerita dokter Eko ya yang 9 seksio bagaimana tuh di bidang dokter Eko tuh ya. Iya. Jadi dia udah 9 kali melahirkan, 9 seksio, 8-nya seksio. Yang 9 ini dokter Prita bilang saya udah takut nih perlengketan ya dok. Iya perlengketan pasti. Atau tipis ya. Ternyata nggak ada sama sekali. Nggak dok. Nggak ada, normal dok. Bayinya lancar, ibunya sehat, dikontrol bagus. Ke-9 nggak pernah saya di Indonesia dapetin kayak gini. Berpuluh-puluh tahun praktek kata dokter Prita. Iya. Teriko mungkin pernah dok. 3 aja udah lengket dok. Iya, ini 9. Itu kewajiban. Dan saya dengar juga angka kelahiran di situ tinggi ya dok. Tinggi dok, tinggi. Bahkan banyak yang syahid tapi banyak yang lahir. Banyak yang lahir. Jadi begitu juga. Luar biasa. Masa usia 21 tahun dok, anak udah kelima ini mau persalinan kelima, 21 tahun. Udah 5 anaknya gitu. Berarti kan memang usia nikahnya mungkin cepat juga, terus produktivitasnya juga tinggi. Dan betul nggak sih dok kalau kebanyakan itu juga laki-laki ya dok? Karena nggak tahu ya dok datanya. Nggak tahu sih dok, tapi kalau saya lihat di lapangan dok, kalau lihat di konsentrasi itu memang banyak laki-laki. Banyak anak laki-laki banyak ya anak laki-laki, betul. Tapi kalau data resminya saya belum sempat tanya. Tapi kalau lihat pandang mata laki-laki yang banyak loh. Ya. Jadi agak unik dok di situ. Itu memang kekuasaan Allah sih. Iya betul. Jadi angka kegugurannya tinggi, angka kelahirannya juga tinggi. Juga tinggi. Itu dokter Prita bilang waktu saya dengar wawancaranya, masalahnya objin di situ keguguran tinggi ya. Gara-gara hipoprotein tadi kan dok. Hipoprotein tadi dok. Proteinnya. Tapi alhamdulillah kata dokter Prita, masya Allah katanya angka kelahirannya tinggi banget gitu. Dan luar biasa. Kalau kita laki-laki kan protein itu dibutuhkan dok. Iya. Kesuburan. Mereka nggak ada protein kok bisa subur gitu. Subur ya tetap ya dok. Aneh dok. Makanya banyak keajaiban yang kami takjub di situ yang rasanya nggak pernah ditemukan dulu sama Profesor Gembel. Kita kan udah usia, saya relawan paling tua nih. Iya. Saya praktek puluhan tahun nggak pernah saya temukan kayak gini. Dan itu diakui oleh dokter-dokter dari luar negeri dok. Jadi diakui dok. Objektif kan kalau luar negeri non muslim loh dok. Non muslim. Iya. Dia mengakui loh. Artinya kan bukan subjektif karena kita sesama muslim, sesama pendukung Palestina kan. Jadi situ juga banyak dari luar negeri dok, non muslim banyak. Dok, ini pertanyaan bodoh. Kita di luar mana? Hujan sering nggak sih dok? Hujan di situ? Selama kami di sana 2 minggu nggak pernah hujan. Tapi katanya kalau nanti musim dingin atau musim itu hujan ada gitu dok. Saya berpikirnya untuk air dok, air minum. Dapat dari mana mereka dok? Mereka kalau saya lihat dok, airnya itu dari suplai dari PBB dok. PBB itu punya UNCRWA itu fungsi yang konsentrasi pada pengungsi, UNHCR ya dok. Pada pengungsi. Nah jadi dia bawa truk tangki itu dok, isinya ada 4 atau 5 toren. Nah begitu dia datang ke konsentrasi itu nanti ada wakil-wakil dari itu bawa dari tenda itu bawa dirijen. Nah itu yang kami lihat selama di jalan dok. Jadi truk-truk tangki isi air itu ada 5 toren dok, 5 toren besar. Nah itu nanti yang dibagi-bagikan. Tapi kalau dari tendanya sih nggak ada dok. Nggak ada ya. Air laut juga gimana cara minumnya? Itu nggak mungkin kan. Penyediaan pasti nggak punya. Iya, ya kan? Meskipun tenda mereka tuh udah sampai ke bibir pantai dok, saking padatnya.
Oh, Jadi kami sampai sempat satu hari diizinkan ke pantai tadi, Iya. kan ke pantai. Itu udah deket pasir-pasir pantai itu udah tenda-tenda dok, saking Oke. padatnya. Karena kan yang Rafah dibombardir, jadi pada ngungsi Mm-mm. ke selatan itu. Jadi Khan Yunis itu udah penuh tenda, dok. Terus sampai ke pantai loh, dok. Rafah itu selatan juga kalau nggak Selatan salah. juga dok, tapi bertetanggaan Bertetanggaan dengan gitu. Khan Yunis. Kami di Khan Yunis. Itu saya dengar dari berita juga dok, itu truk-truk bantuan banyak ya dok sebenarnya. Banyak dok, tapi nggak boleh nggak masuk. boleh masuk. Selama kami 3 border itu dari Jordan, nggak pernah sedikit pun kami lihat truk bantuan. Setelah kami tanya ke Pak Duta Besar dan ke teman-teman yang di Jordan, ada di gudang, karena ditutup nggak bisa dikeluarkan, jadi masih di gudang semua. Udah antri dok, antri dok. Yang bantu banyak ya dok. Yang bantu banyak dok, tinggal pintunya itu aja yang 3 kali 4 lapis tadi itu. Nggak pernah saya lihat ada truk bantuan lagi antri dok, nggak ada dok. Katanya ada jalur antri truk juga, tapi udah ditutup juga, nggak ada. Jadi memang benar-benar di blokade. Kalau dulu kan perang-perang mereka bom juga, tapi kan terbantuan boleh. Pas senjata-senjata awal, sekarang kondisinya lebih buruk lagi dong, nggak boleh sama sekali. Benar-benar nggak kasih celah sama sekali. Jadi apa dok yang bisa kita bantu berarti kalau untuk itu kan makanan nggak bisa masuk? Betul dong. Makanya kami kemarin mendorong, kami dipanggil oleh anggota DPR RI dok, yang di Badan Kerjasama Antar Parlemen dan menghadirkan Wamenlu. Wamenlu di Jakarta. Di Jakarta. Kami diminta untuk menjelaskan. Lalu apa saran dari BSMI? Iya. Saran kami segera pintu untuk border kemanusiaan untuk bantuan makanan, pampers saja sampai dicuci dok, pembalut wanita. Pembalut wanita. Dicuci dok, ya Allah. Ini daur ulang harusnya kan buang ya dok, ya udah kena kan buang, mereka dicuci. Nah, bantuan-bantuan itu ada semua di Jordan, Mesir. Itu tolong dibuka dulu. Silakanlah mau perang mau ini, tapi itu buka juga gitu. Nah itu dulu dok, kami minta pemerintah Indonesia mendorong agar menekan dunia internasional, menekan Israel, buka dulu border kemanusiaan itu, yang makanan, obat-obatan, dulu karena itu sudah ada sekarang, udah standby banget truknya gitu, sudah di depan ibaratnya tinggal masuk aja gitu. Iya. Ya, nah itu satu. Yang kedua, ya tentu kami mendorong segera hentikan genosida ini, yang pesawat-pesawat. Ini bukan perang ya dok? Ini ya bukan perang ini. Bahkan Profesor Kristus yang dokter SPTHT yang jadi tim medis sudah 2 kali ke Gaza dok. Non-Muslim. Namanya Kristus. Dari Yunani, Greece. Dia bilang, kalau saya perhatikan, ini perangnya bukan antara Palestina dengan Palestina dengan karena dibantu betul gitu, karena Palestina ini very very strong, nggak akan kuat ngalahin sendiri gitu. Makanya sekarang membantu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya perangnya antara Palestina dengan jadi sebenarnya ini bukan perang agama, kemanusiaan gitu. Karena yang rumah sakit baptis di sana dibom juga. Nah, yang jadi korban juga orang-orang yang beragama Kristiani juga. Bahkan saya ingat dengan perjanjian Jenewa seri keempat ya dok ya, bahwa jika jika ada suatu kondisi di mana suatu daerah sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, itu bagi siapa yang menghalangi bantuan kemanusiaan itu melakukan pelanggar HAM yang berat. Iya, dan mereka nggak peduli dok. Nggak peduli sama sekali dok. Bahkan itu kan sudah di pengadilan internasional sudah dinyatakan criminal war ya, kejahatan perang ya, termasuk yang melanggar undang-undang Jenewa itu. Tapi mereka nggak peduli. Nggak peduli dok. Mereka cuma, jadi Gaza itu kan sudah di puzzle ada titik koordinat oleh Israel. Nah itu ada lambang merah dan hijau. Yang merah bisa dibom, yang hijau jangan dibom. Jadi kami itu nggak boleh keluar dari situ karena kami sudah didaftarkan di koordinat hijau 461. Oleh keluar di koordinat hijau itu sewaktu-waktu bisa kena bom karena udah merah. Kami ke pasar misalnya, maaf ke pasar dulu pagi jalan ya, itu merah, itu bisa kena bom kapan aja gitu. Dan itu dari pesawat tempurnya nanti, sama dari drone-nya. Pesawat tempur sih biasanya pilotnya. Nah, jadi mereka benar-benar kesenang-senang gitu ya. Maksudnya bisa memveto, tidak mengabaikan semua dunia internasional. Jadi memang benar-benar sudah keangkuhan itu paling tinggi, ya, sudah mengabaikan semuanya kan. Mengabaikan semuanya. Pemerintah kita membantu nggak sih dok? Membantu dok. Bahkan waktu kami di sana ada tim TNI juga yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah diberangkatkan ke Gaza. TNI? Iya, tapi lewat Mesir dok. Lewat Mesir. Jadi ternyata ketuanya mantan Karum RST kita Dr. Ye Bedah gitu dok. Dr. Ye. Iya, suaminya Dr. Roza. Suami Dr. Roza? Iya, SPOG. Iya. Sejawatnya. Ikut ke sana? Ke sana dok, tapi lewat Mesir.
Nah, Mesir mau masuk ke Rafahnya Gaza, tertahan di Rafahnya Mesir di rumah sakit terapung TNI kita di sana karena Rafah kan udah rata dok, udah Iya. Merkava Oh, semua. berarti Jadi masih di bordernya Mesir? masih di border Mesir. Arah Sampai ke saat ini, Mesirnya? arah ke Mesir. Sampai sekarang? Sampai sekarang karena programnya 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, artinya kan itu Tuntutannya masih di situ? masih di situ. Artinya kan selama ini rasanya belum pernah ada TNI yang dikirimkan dok. Iya. Artinya pemerintah perhatian di situ. Kemudian ketika kami ke sana, kami lapor ke Dubes juga sangat memperhatikan kami. Dubes Jordan atau Mesir dok? Dubes Jordan dok. Ya Jordan Di ya. Jordan dok, itu sangat mendukung sekali, sangat Mm-mm. nanti kami pantau walaupun kami tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kami tetap mengontrol terus, mendukung terus. Nah, jadi kami kira sih pemerintah sih sebenarnya sangat mendukung dok. Di lapangan sih kelihatan lah dok ya. TNI aja jarang dikirim ya, sekarang lagi dikirim. Nah, itu katanya TNI itu butuh pelatihan dulu di Jakarta untuk masuk Gaza gitu. Nah, jadi sekarang Daya masih di sana dan tim TNI masih di perbatasan Mesir dan Gaza. Oh. Ya, di Rafah, tapi Rafahnya Mesir. Rafah gitu. ya. Ada rumah sakit tentara di situ, rumah sakit terapung. Al-Haris Hospital namanya. Kalau ya bantuan nggak bisa masuk ya dok Nggak ya? bisa masuk. Makanya kami yang pertama buka dulu lah ini. Iya. Silakan kalau mau udah nggak mau lagi di stop bomnya, minimal yang ini masuk dulu. Masuk ya. bantuan. Yang ini nanti kita tetap tuntut juga untuk dihentikan pengeboman ini gitu. Kami nyarankan itu dok, karena kami kan PSMI hanya murni bahasa medis gitu. Cuma ketika ditanya setelah pengalaman 2 minggu apa kesimpulannya, apa sarannya ya, untuk kami sarankan ke Kementerian Luar Negeri dan DPR. Kemarin saya lihat ketemu Buya juga ya dok ya? Iya. Ada pesan dari Buya dok kemarin? Oh, belum sempat ketemu dok. Oh, belum sempat ketemu ya? Buya hari Minggu kemarin kan subuh mubarakah di Masjid Raya. Iya. Saya diminta 2 hari sebelumnya ngirim video ke salah satu staf Pemprov di sana. Ternyata sama Buya di Masjid Raya itu ada videotron gitu kan. Iya. Ditayangin, disampaikan bahwa di sini ada orang Sumbar juga, dokter yang tim di sini gitu. Nah, tapi nggak komunikasi langsung gitu, cuma ada yang videoin ke Mas Jawat, saya dokter gigi, Vin, nih Vindu dibahas nih di grup, tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Memang kita sudah mengajukan pertemuan dengan Buya agar mungkin pemerintah provinsi bisa tahu kondisi real dok. Betul. Apa yang dibutuhkan. Apa yang bisa sedikitnya, apa yang bisa kita bantu lah ya gitu ya. Gitu, dok. Nah. Walaupun kayaknya kalau dikasih bantuan makanan akan numpuk lagi di border. Dok. Betul dok. Dan di sana Jordan itu ada mahasiswa Indonesia namanya tim peduli dok, kayak NGO BSM juga. Iya. Mereka menyalurkan selama ini ke Gaza gitu. Itu memang mereka bilang nggak bisa menumpuk di gudang nih. Timnya Ari Untung, artis timnya ini datang ke sini. Sampai dokter. Sampai. Ya, mereka yang menyalurkan sampai sekarang masih di gudang. Oh, berarti tim itu sampai, tapi cuma di border aja. Cuma di border aja. Nggak sampai, karena yang bisa masuk dok hanya medis. Wow. Medis sama mungkin ada proyek WHO misalnya tentang air bersih, insinyur air bersihnya itu dibolehkan. Tapi kalau selain itu medis atau yang punya proyek di dalam pasti tidak boleh. Pasti dari awal tuh udah merah red light gitu. Yang clearance yang malam sebelum besok berangkat gitu dok. Iya, yang clearance itu ya dok. Jadi hikmahnya dok, memang kita harus optimis menghadapi hidup. Iya dok. Seberat apapun ya, dan kita tidak boleh mendikotomikan antara akhirat dan dunia. Misalnya ya dengan cobaan beratnya kita udah akhiratnya tinggalkan semua, dunia lah, jabatan, amanah tinggalkan. Udah nggak boleh. Kita bisa aja jalan terus kok. Mereka tetap pakai iPhone gitu. Tetap iPhone, minta iPhone 16 dok. Kita belum punya iPhone 16. Yang tinggal 2 minggu kita. Kami Indonesia belum punya dan baru boleh beli nih iPhone 16. Iya. Mereka minta iPhone 16. Ya untuk sekolahan. Untuk sekolahan, untuk staf kementerian kesehatannya. Ini kan gedungnya nggak ada lagi. Dia numpang di rumah sakit gitu. Mungkin untuk mengatur data-data semua. Tapi internet ada dok. Ada dok, makanya saya curiga dari mana gitu. Tapi ada yang bilang dari Qatar. Iya. Qatar ini kan termasuk pendukung. Kan? Jadi dia dapat katanya satelit dari Qatar atau gimana. Tapi tiap lantai dok, begitu kita sekarang tempat kan, lantai 3 hilang dia. Lantai 2, kalau saya mau ini lagi saya ke lantai 4 dulu, baru saya aktif. Ya. Tapi lantai 32 ada lagi nanti khusus orang yang di lantai 3 kerja. Iya. Yang manajemen tadi. Lantai 2 dia mereka punya password sendiri gitu. Kayak hotspot tapi di mana ya. Iya. Gitu. Update mereka. Iya. Ibrahim Muja ada yang ditanya. Boleh. Tanya apa sih? Ya. Itu memang ramai yang bertanya. Nah, kami di sana pertama diwanti-wanti oleh Rahma, jangan nggak boleh sedikit pun membantu. Karena drone itu baik ngomong, baik kita WA gitu kan. Israel itu kan satelitnya nggak tahu teknologinya itu dibantu oleh Amerika atau apa, dia bisa tahu semuanya.
Jadi kami nggak boleh ngomong tentang. Terus kami penasaran gitu. Nah, bisik-bisik ke perawat di sana, di sini ada. Perawat sana, orang sana juga bilang nggak ada. Kami juga nggak tahu di mana terowongannya di ininya gitu. Jadi kalau pertanyaannya pejuang tentaranya itu kami nggak pernah ketemu sama sekali, nggak pernah lihat sama sekali. Tapi kalau mereka lagi saut-sautan tembakan tuh, kami bisa membedakan. Jadi kalau yang bom nggak berhenti itu pasti kata teman-teman. Tapi kalau efektif, do terus berhenti lama, itu pasti antara. Tapi kalau nggak berhenti dong. Iya. Itu teman-teman bilang, ini. Jadi sampai gitu tahu, tapi nggak pernah ketemu orang yang nggak pernah lihat. Tapi kalau di Ministry of Health-nya, kami juga belum tahu yang ngasih tahu justru Pak Dubes gitu kan. Kemarin di rumah sakit hubungannya siapa dengan Ministry of Health-nya? Oh itu pemerintahan, jadi bukan tentara, artinya pemerintahan memang pemerintah yang sah di situ kan. Dia menang pemilu dong. Menang pemilu biasa kan. Jadi memang diakui di sana memang dia legal publik dan legal formal gitu. Berarti sama kayak kita lah, pemerintah kita, presiden kita. Iya, kan, betul. Mereka juga punya pemerintahan sipil ya kan? Punya sipilnya juga dong. Dan yang perang itu sayap militer. Iya, itu terpisah, beda. Ya, dan mereka nggak komunikasi mungkin karena sama sekali Michelle Vet ini kayak orang terdidik aja lah, dia ngasih kita soal itu dirajut sendiri dong, ini gitu. Tapi sayang begitu saya keluar diambil di Israel. pas keluarnya lebih susah dok. Oh diambil dok? Diinterogasi, dibongkar semua tas kita. Padahal masuk nggak kayak gitu. Ternyata keluar lebih susah daripada masuk. Walah. Sampai diinterogasi, apa hubungan kamu dengan yang pemberi sal? Loh, saya kan dokter, I'm lovable, dicintai karena menolong. Jadi nggak ada hubungan, emang saya nggak kenal kan dok? Iya betul. Nah, nggak kenal, cuma dikasih ini penghargaan, sal. Jadi takut ya dok, tentara di perbatasan itu, di border itu. Ini sal ini mengandung bom atau apa? Saya juga bingung dok. Sal mengandung bom. Terus kita buat tanah kan, dokter Doli nitip tanah untuk anak saya lihat yang tanah pejuang, saya bawa kan. Tahu dia dok, dibongkar kecil-kecil, udah saya sembunyiin. Ini dokter Doli nitip tanah betul. Iya, biar anaknya siap tapi nggak lolos dok, mohon maaf. Itu untuk tanah aja dok, sampai diancam. Sekali lagi kamu bawa tanah dari Gaza, we will refuse you. Saya akan tolak kamu kembalikan ke Gaza, nggak bisa keluar gitu. Jadi dia lebih takut keluar daripada masuk dok. Karena masuk nggak kayak gitu, kami juga kaget. Kok keluar nih? Terus pas mau keluar nih dok, tembok tinggi, baru kami diperiksa di sana, yang perempuan dibuka jilbabnya gitu kan. Jadi menakutkan dok, kayak mau dieksekusi gitu. Menyerang masa deg-degan banget, pengen pulang. Kami bilang malah pulang ya, lebih deg-degan ya. Orang bisa masuk yang lebih deg-degan dok. Iya. Masuk nggak gitu banget tuh, nggak ada interogasi, nggak ada ditanya-tanya gitu. Apa hubungannya kamu dengan pemberi sal dengan ini? Oke, Muja, ada yang tanya Muja? Kalau begitu itu di bom kan? Masjid nggak ada yang utuh, semua di tenda. Kami juga di rumah sakit itu sholatnya tuh kalau bisa turun ke masjid itu tenda aja semuanya. Tapi kami nggak berani karena nggak boleh keluar dari ruangan itu. Jadi kami di balkonnya aja, balkon itu untuk sholat berjamaah. Tapi kami lihat ada masjid, tapi tenda semua. Ya kami ikut sholat Jumat sekali di situ, memang tenda nggak ada. Sholat Jumat di bawah ini aja, di bawah tenda kan nggak mungkin untuk sholat Jumat ya dong? Ada tenda besar dibikin. Oh ada tenda yang besar. Ada dibikin. Itu bantuan dari Uni Emirat Arab atau dari Qatar gitu, ada tulisannya. Oh. Jadi sholat Jumat di situ nampung banyak gitu. Kalau Al-Aqsa itu sendiri kan? Ya? Oh jauh. Itu lebih dekat jauh itu beda. Itu lebih dekat. Kami tahunya setelah kami lolos kan pulang tuh kan balik lagi tuh yang 4 jam tadi. Iya. Yerusalem kan dekat ke Al-Aqsa. Oh sini rupanya dekat sini. Cuma kami kan dikawal, nggak boleh berhenti tengah jalan dong. Jadi kata salah satu tim kami, jangan gear dulu, dikawal kiri kanan itu bukan biar aman, biar takut kabur, nanti kabur ke Al-Aqsa, kabur tengah jalan terus jadi teroris. Makanya dikawal ke depan dong, depan belakang sama polisi pakai senapan tempur. Ya Allah. Jadi deg-degan begitu masuk itu karena suasananya udah kayak perang gitu emang. Padahal kan X-ray gitu kan kayak imigrasi aja gitu. Boleh dok dikasih apa namanya ya? Hikmah yang dibawa dari sana dok, mungkin dikasih ke sahabat semua, mungkin dibagi-bagi dok biar agak banyak gitu. Satu untuk pemerintah Indonesia secara umum, terus yang kedua untuk pemerintah kita yang provinsi Kota Padang, terus untuk kita sebagai individu dok.
Boleh Baik. dok, dikasih Baik, terima kasih hikmah Dr. Eko. dibawa dari oleh-oleh dok dari sana. Baik, Dr. Eko, terima kasih. Mungkin hasil kesimpulan pengalaman kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri di Gaza, kami menyimpulkan mungkin ada beberapa masukan untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang pertama, kami mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif memperjuangkan agar border atau perbatasan itu dibuka untuk bantuan kemanusiaan, bahan pangan, obat-obatan. Karena itu sudah numpuk semua di perbatasan, tinggal masuk saja. Jadi didorong untuk dibuka. Kemudian untuk pemerintah juga tolong perjuangkan agar pengeboman rakyat sipil dihentikan. Kalau mau ngebom, ya ngebom aja yang sama-sama perang kan, sama-sama tentara, jangan rakyat sipil gitu. Karena yang kami saksikan, saya seperti dokter bedah anak dok, bukan maksudnya kayak dokter bedah anak ngobatin bedah anak, tapi pasiennya anak semua. Yang kena bom anak, yang nggak kena bom anak, yang nggak kena bom nggak kena runtuhan anak, kena infeksi kan, tadi kurang protein dok, abses. Jadi memang rakyat sipil yang jadi korban. Jadi tolong pemerintah Indonesia dorong untuk hentikan pengeboman ke rakyat sipil ya. Kalau bom silakan aja bom ke pejuang sama tentara. Terus dua itu, yang ketiga mungkin pemerintah Indonesia juga mengakomodir semua lembaga kemanusiaan yang peduli pada Palestina, itu sangat menguatkan. Untuk pemerintah Indonesia. Kemudian untuk pemerintah provinsi Sumatera kita Barat, pertama mungkin Bapak Gubernur berkenan untuk menerima informasi dari kami, kemudian Pak Gubernur ikut mengajak partisipasi semua rakyat Sumatera Barat untuk ikut membantu, karena di sana itu dok, itu rumah sakit itu nggak digaji loh, 30 itu udah 3 bulan nggak digaji dok, yang 30 dokter ortopedi, anestesi itu. Jadi mereka bekerja siang malam, tapi penghasilannya sedikit sekali, tinggal di tenda gitu. Jadi semakin banyak bantuan itu akan sangat bermanfaat dok. Baik itu uang yang langsung, mungkin nanti setelah dibuka, atau barang yang juga setelah dibuka, nanti itu sangat membantu. Jadi kami berharap Pak Gubernur juga memberi ruang kepada seluruh rakyat Sumatera Barat untuk ikut, karena ini kemanusiaan, bukan hanya Islam. Karena di sana juga banyak tim-tim dokter dari Eropa, dari Spanyol, dari Inggris, dan mereka peduli semua kepada Palestina. Apalagi kita Sumatera Barat yang mayoritas Islam gitu. Jadi harapan kepada Bapak Gubernur dan Prof membuka ruang dan mengajak partisipasi sebesar-besarnya masyarakat Sumatera Barat dan mendukung program lembaga kemanusiaan yang ada di Sumatera Barat. Nah untuk kita nih, Dr. Eko, untuk individu nih, teman-teman, sahabat. Jadi ternyata di Gaza ini banyak yang tidak diberitakan media bagaimana mereka kesehariannya menghadapi semua ujian ini. Ternyata keseharian mereka adalah mereka profesional, berpikiran positif, optimis, dan tetap semangat. Dan tidak ada sedikit pun yang mereka sakit jiwa yang kemudian marah kepada Tuhan, marah kepada pemerintah, marah kepada tentara Hamas. Nggak ada, mereka semuanya seperti, mereka sedih ketika saudaranya syahid, meninggal kena bom. Tapi setelah itu mereka bekerja lagi. Kami menyaksikan mereka buka toko jahit, toko warung makanan, mereka juga di rumah sakit, bagian labnya bekerja seperti biasa, manajemennya normal, dan ada koasnya, ada residennya, mereka harum-harum, cantik-cantik, gagah-gagah dong. Artinya apa? Artinya di sekian berat cobaan itu, mereka tetap berpikiran positif, kemudian tetap semangat, dan mereka selalu dekat dengan Tuhan gitu, dengan Allah. Jadi ya mungkin bagi kita yang hari ini merasa ujian berat, Treko, diuji dengan kanan kiri cobaan di rumah, di kantor. Kalau kita lihat mereka di Palestina, sesungguhnya kita harusnya tetap optimis begitu, karena mereka yang di sana aja menjalani hidup dengan optimis, profesional, bekerja dengan baik, apalagi kita gitu yang dalam kondisi tidak dalam hujanan bom dan drone gitu ya. Harusnya seberat apapun cobaan kita tetap bangkit, maju terus gitu, dan tetap profesional. Nah, jadi jangan sampai memisahkan dunia dan akhirat ya. Saya juga menyangka dulu di Gaza itu orangnya akan fokus saja ke zikir karena nunggu bom, nunggu kan kematian depan mata ya. Ternyata enggak, mereka bekerja seprofesional di bidang masing-masing, yang insinyur juga bekerja di tekniknya, di ini semuanya bekerja dok. Itu tampak kami dan diceritakan langsung oleh Deputi Ministry of Health-nya Palestina di Gaza gitu. Nah, jadi teman-teman semua, sahabat Dr. Eko, hari ini kita tentu harus lebih baik dari mereka yang di ujiannya lebih berat daripada kita. Nah, jangan sampai kita ya, justru yang lebih patah semangat. Kan kalau kita nih mahasiswa, kemarin istri saya cerita, ada masuk bimbingan skripsinya, dok saya cuti dulu ya, kenapa? Saya sedang burn out gitu. Jadi zaman sekarang bisa jujur burn out, jadi saya mau cuti dulu skripsi. Nah, bayangkan dengan hanya masalah kampus saja
Bagaimana dengan anak di sana koasnya? Kalau lihat koasnya, saya kasih foto ya, dia main Instagram, selfie, cantik-cantik, profesional dok. Jadi pakai jas dokter gitu, jas koas lah maksudnya. Jadi mereka profesional dokternya, spesialisnya, PhD-nya banyak, spesialisnya ortopedinya 30, anestesi 25 orang, belum yang lain lagi. Nah, jadi artinya sahabat Dr. Eko, dimanapun posisi kita hari ini seberat apapun ujiannya, kita harus lebih baik daripada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Karena hari ini kita tidak dihujani bom, tidak dikurung, mereka dikurung, dikepung. Memang benar-benar dikurung, dikepung itu, nggak ada cerita lain, nggak ada yang bisa masuk gitu. Temboknya aja ke atas dan ke bawah. Gimana mau lewat barang atau orang dong? Itu baru lapis pertama. Lapis kedua nanti ada kawat berduri, ada tank Merkava semuanya. Nah, jadi optimislah dalam hidup, dan cara kita menjalani hidup dan kehidupan ini bisa berguru dari teman-teman saudara kita di Gaza, Palestina. Bisa banget, karena mereka seimbang dunia akhirat. Kalau tanya akhiratnya, hafiz Quran semua. Rata-rata ada anestesi 30 juz. Yang paling rendah aja cleansing service misalnya, itu hafiz 3 juz gitu. Bingung saya gitu. Nanti saya ada video perawatnya, dicek, coba tasmi Al-Quran, cara baca Al-Qurannya kayak imam masjid di sini, padahal dia cuma perawat biasa. Direkam terus alunan nadanya itu, sambil ditanya, antum nih imam masjid ya? Dia cuma sedih. Itu pun disuruh ngaji karena dia dipaksa-paksa. Awalnya nggak hafiz, katanya nggak hafiz, tapi begitu dipaksa, surat Al-Qaf, nah, ada nanti saya kirim ke Dr. videonya. Itu mereka juga akhiratnya juga bagus, dunianya juga bagus dong. Juga tetap berusaha. Tetap berusaha. Mungkin dalam pikiran saya, sekalipun mungkin ada bocoran dari malaikat Israel, kamu besok kena bom. Hari ini mungkin masih kerja. Harusnya kan zikir-zikir aja, saya besok kena bom gitu ya. Hari ini mungkin masih jahit gitu. Karena saking optimisnya gitu. Waduh, di rumah sakit itu saya nggak, padahal mereka tidur di tenda dong. Orang tuanya jahit. Dan mereka makan siang, saya lihat dokter spesialis itu nasi pakai cawan besar itu bareng-bareng dok. Nggak ada lauk. Nasi Arab itu. Iya. Karena tadi nggak ada protein, nggak ada apa. Ada protein. Nothing here katanya. Dan mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas. Jadi kita jangan sampai di Indonesia malah malas sekolah. Ya orang kayak gitu aja sekolahnya sampai tingkat-tingkat tinggi. Itu tadi saya cerita. Iya. 7 anaknya, suami udah Said, pengen masuk kedokteran juga. Logikanya gimana nih kalau kita? Walaupun belum tahu kapan bisa keluar. Kapan bisa keluar. Tapi sudah ngomong ke kita, minta tolong ini nilai rapornya yang besok mau ujian 2 bulan lagi, ujian nasional tapi online. Bahkan saking pedenya minta handphone. iPhone 16. Baik, sahabat semua, tidak perlu saya ulang ya semua hikmah dan oleh-oleh yang disampaikan oleh Dr. Harfindo tadi. Dan kembali saya sampaikan, saya sangat kagum pada beliau. Beliau sangat expert di bidangnya. Beliau adalah seorang ahli di bidang bedah mulut yang kalau saya melihat tindakannya, oke, saya kagum di situ. Tetapi gurunya beliau. Tapi kembali saya sahabat semua, kembali sahabat semua, saya ingin sampaikan sekali lagi, hari ini saya merasa kagum di level yang berbeda karena beliau membawa oleh-oleh untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai negara, sebagai pemerintah provinsi dan sebagai individu belajar dari oleh-oleh yang dibawa oleh Dr. Harfindo dari masyarakat yang ada di Gaza. Dok, terima kasih atas kedatangan hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya, suatu kehormatan dok. Terima kasih dok. Saya juga sangat terima kasih dok. Saya pengennya bisa 2 jam, 3 jam, tapi takutnya nggak bisa diupload dok. Nanti kalau 3 jam gitu. Betul, jangan. Ya. Iya. Ya, sahabat semua, sampai jumpa di Meet the Expert di podcast sahabat Dr. Eko selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.